Nama pria itu Hendra. Kalau kamu sering ke Pasar Row, pasti pernah lihat dia. Badannya sedang, kulitnya agak gelap karena sering angkut karung sendiri. Wajahnya tegas tapi ramah kalau melayani pembeli. Dulu kiosnya cuma satu, nomor ke-17 letaknya. Agak masuk ke dalam, bukan yang strategis dekat pintu utama. Banyak orang bilang lokasi itu kering, jarang yang betah lama-lama di situ. Tapi Hendra beda. Setiap subuh jam 4 sebelum azan, dia sudah ada di pasar. Lampu kios masih redup, udara masih dingin, dan bau khas pasar campur antara sayur basah, tanah, dan sisa ikan kemarin masih terasa pekat. Dia buka rolling door pelan-pelan. Bunyi gesekan besi itu selalu jadi tanda pertama hari dimulai. Awalnya, pembeli tidak banyak. Ibu-ibu yang belanja grosir kecil-kecilan, warung-warung yang ambil beras 2 karung. Kadang cuma cukup buat makan hari itu. Tapi Hendra tidak pernah pelit senyum. Dia hafal nama pelanggan, hafal anaknya siapa, sekolah di mana. Hal-hal kecil seperti itu bikin orang nyaman. Dan dalam waktu 2 tahun, pelanggannya makin banyak. Rahasia suksesnya sebenarnya sederhana. Harga sedikit lebih murah, stok lengkap, dan dia berani ambil untung tipis. Tapi di pasar tradisional, perubahan kecil bisa jadi api besar. Rahmat sudah berdagang lebih dari 15 tahun di blok itu. Kiosnya nomor ke-12, tepat di jalur ramai. Dulu orang bilang kalau cari sembako ya ke Rahmat. Sekarang orang mulai bilang, coba cek ke Hendra dulu. Awalnya Rahmat masih santai. Dia pikir ini cuma tren sementara. Tapi ketika 3 pelanggan tetapnya pindah total ke Hendra, wajah Rahmat mulai berubah. Tatapannya beda. Kalau Hendra lewat, Rahmat tidak lagi menyapa. Suatu pagi, saat pasar lagi ramai-ramainya, Rahmat berdiri di depan kiosnya sambil melipat tangan. Dia memperhatikan antrean di kios nomor 17 yang tidak pernah sepi. Hendra sebenarnya sadar diperhatikan, tapi dia memilih pura-pura sibuk hari itu. Saat jam sudah hampir maghrib dan kios-kios mulai tutup, Romet datang, langkahnya pelan. Suaranya juga pelan, cepet juga naiknya, katanya. Hendra tersenyum tipis. Alhamdulillah bang, Rahmat mengangguk. Tapi matanya tidak tersenyum di Banten ini. Yang naik terlalu cepat biasanya jatuhnya lebih sakit. Nada suaranya bukan marah, bukan teriak, tapi datar. Justru itu yang bikin dingin. Hendra cuma tertawa kecil. Ah, Bang Rahmat ini bisa aja. Rahmat tidak membalas tawa itu. Dia pergi begitu saja. Malam itu, untuk pertama kalinya, Hendra merasa tidak enak hati. Bukan takut, lebih ke perasaan seperti ada yang mengawasi. Padahal rumahnya di perumahan biasa. Tetangga kiri kanan ramai. Tidak ada yang aneh. Tapi sekitar jam 2 malam, Hendra terbangun. Bukan karena mimpi, bukan karena suara, tapi karena rasa. Seperti ada yang menatapnya. Dia membuka mata perlahan. Kamar gelap, lampu mati. Istrinya Sari tidur di sampingnya. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu dia sadar sesuatu. Udara kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin AC, tapi dingin yang lembab dan di ujung ranjang. Seperti ada bayangan lebih gelap dari gelap itu sendiri. Hendra berkedip. Bayangan itu tidak bergerak. Mungkin cuma lemari, mungkin cuma efek cahaya dari luar. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi saat dia hendak memejamkan mata, lagi dia mendengar sesuatu. Suara napas, berat, pelan, bukan dari istrinya dari ujung ranjang. Hendra langsung duduk. Lampu kamar dinyalakan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak kencang. Tapi dia mencoba berpikir logis. Mungkin cuma kebawa pikiran, gumamnya. Besoknya dia tetap ke pasar seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Saat membuka rolling door kios nomor 17, bau anyir menyengat hidungnya. Seperti darah. Padahal kiosnya bersih. Dia memeriksa sekitar. Tidak ada bangkai tikus. Tidak ada yang aneh. Pegawainya, Dedi, datang agak siang. Pak, semalam saya mimpi aneh, kata Dedi tiba-tiba. Mimpi apa? Saya mimpi kios ini gelap, Pak. Terus ada orang tinggi berdiri di dalam. Hitam banget. Saya panggil Bapak, tapi dia nggak jawab. Hendra tertawa canggung. Lu kebanyakan nonton horor. Dedi ikut tertawa, tapi matanya tidak sepenuhnya santai. Hari itu jualan tetap ramai. Tapi setiap kali Hendra melihat ke kaca etalase,
pantulan dirinya terasa berbeda. Seperti ada bayangan lain yang berdiri sedikit lebih dekat. Sore menjelang malam, Rahmat kembali terlihat berdiri tidak jauh dari kiosnya. Tatapannya kali ini lebih lama. Dan entah kenapa, saat mata mereka bertemu, Hendra merasa seperti ada sesuatu yang menusuk dadanya. Bukan sakit fisik, tapi seperti rasa tidak enak yang dalam. Malam kedua, kejadian di kamar terulang. Jam 2 tepat kali ini Hendra tidak langsung membuka mata. Dia hanya merasakan kasurnya seperti sedikit turun di bagian kaki. Seperti ada yang duduk. Pelan sekali. Napas berat itu terdengar lagi. Dekat, sangat dekat. Dan kali ini, dia merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Dingin, kasarnya. Seperti kuku panjang, Hendra langsung bangkit dan menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa, tapi di pergelangan kakinya ada garis merah tipis, seperti bekas goresan. Dia menatapnya lama. Ini kumalesan, katanya pada diri sendiri. Tapi dalam hatinya mulai tumbuh sesuatu. Rasa takut yang belum mau dia akui di luar. Angin malam berhembus pelan. Dan entah kenapa, di sudut rumahnya yang paling gelap, seperti ada sesuatu yang berdiri diam, mengawasi, menunggu, tanpa Hendra sadari. Ini baru permulaan. Goresan tipis di pergelangan kaki Hendra yang semalam masih dia anggap lecet biasa. Pagi itu berubah warna. Bukan memar, bukan luka terbuka, tapi garis. Merahnya makin jelas. Seperti ada kuku yang benar-benar menekan dan menyeret kulitnya perlahan. Sari yang pertama kali sadar. Ya, itu kenapa makin panjang? Hendra pura-pura santai. Mungkin kegesek apa, padahal dia sendiri tahu. Semalam tidak ada apa-apa di kasur. Tidak ada benda tajam. Tidak ada paku. Tidak ada serpihan kayu. Dan yang paling mengganggu, garis itu tidak lurus. Seperti bekas cakaran. Hari itu di pasar, Hendra mencoba bersikap normal. Tapi pikirannya tidak tenang. Sekitar jam 10 pagi, saat dia sedang mengangkat karung beras, dadanya terasa panas. Bukan capek. Panas seperti ditusuk jarum dari dalam. Dia menahan napas. Rasa itu makin kuat. Lalu tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang menggesek dari balik kulit dadanya. Hendra refleks menjatuhkan karung. Dedi kaget. Pak, kenapa? Masuk angin. Kayaknya. Tapi saat Hendra masuk ke kamar mandi kios dan membuka bajunya, dia membeku. Di dadanya ada 3 garis panjang. Lebih dalam dari yang di kaki. Kulitnya tidak sobek keluar. Tapi garis itu seperti tertekan dari dalam. Membentuk jalur merah yang jelas. Dan yang membuat tenggorokannya kering. Garis itu masih bergerak, pelan. Seperti ada sesuatu di bawah. Kulitnya yang sedang menggaruk dan mencari jalan keluar. Hendra mundur sampai punggungnya menempel ke tembok kamar mandi. Enggak mungkin. Dia menyentuh salah satu garis itu. Rasanya panas dan nyeri. Dan tepat saat jarinya menyentuhnya, garis itu berhenti bergerak. Diam, seolah sadar sedang diperhatikan. Hendra menutup bajunya. Cepat-cepat, dia tidak cerita ke siapa-siapa hari itu. Tapi sepanjang siang, setiap kali Rahmat lewat depan kiosnya, dada Hendra terasa makin berat. Rahmat tidak bicara apa-apa, cuma menatap sekilas, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Menjelang sore, seorang pelanggan lama tiba-tiba berkata pelan, "Pak Hendra, wajah Bapak kok pucat banget. Kurang tidur mungkin, Bu?" Kurang tidur memang. Benar. Karena malam berikutnya lebih buruk. Jam 2 lagi. Hendra seperti sudah hafal polanya. Tapi kali ini dia tidak benar-benar tidur. Dia sengaja menunggu. Kamar gelap. Lampu mati. Sari dan anaknya, Raka, tidur pulas. Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Bulu kuduk Hendra berdiri. Dan tanpa membuka mata pun, dia tahu sesuatu ada di situ. Kasur kembali terasa turun di bagian kaki. Berat dari kemarin, napas berat itu terdengar jelas. Bukan seperti manusia biasa. Lebih dalam, lebih kasar. Hendra membuka mata perlahan. Dan untuk pertama kalinya, dia melihatnya di ujung ranjang. Berdiri sosok tinggi besar. Tubuhnya gelap, bukan seperti bayangan biasa. Tapi hitam pekat seperti asap tebal yang membentuk wujud manusia. Matanya merah redup, tangannya panjang, kukunya runcing. Sosok itu tidak bergerak cepat. Dia hanya berdiri,
menatap Hendra ingin berteriak, tapi suaranya seperti terkunci. Makhluk itu mengangkat tangannya, perlahan, dan menggores udara 3 kali. Hendra merasakan dadanya, seperti disayat dari dalam. Dia menjerit. Lampu kamar tiba-tiba menyala sendiri. Sari bangun panik. Ayah, kenapa? Hendra terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Sosok itu sudah tidak ada, tapi bajunya robek di bagian dada. Dan saat dibuka, luka baru muncul. 3 garis lebih dalam dari sebelumnya, sedikit mengeluarkan darah tipis. Sari menangis. Kita ke dokter sekarang? Di klinik dokter hanya bisa mengernyit. Ini seperti luka goresan tajam, tapi aneh. Tidak ada tanda sayatan. Tori bisa jadi alergi atau reaksi kulit ekstrem. Tambahnya ragu. Hendra tahu itu bukan alergi, karena rasa itu bukan di kulit, tapi di dalam. Malam-malam berikutnya, pola itu berulang. Jam 2, suhu turun, napas berat, goresan. Setiap malam, jumlahnya bertambah. Kadang 2, kadang 5, dan yang paling mengerikan, luka lama tidak pernah benar-benar sembuh. Seolah-olah makhluk itu sengaja menyiksa perlahan. Di pasar, kejadian aneh juga mulai muncul. Suatu subuh sebelum buka, Dedi datang lebih dulu. Dia membuka setengah rolling door dan membeku. Di lantai kios tepat di tengah, ada tanah berserakan, hitam, lembab, seperti tanah kuburan yang baru digali. Dedi memanggil Hendra dengan suara gemetar. Saat Hendra datang, tanah itu sudah tidak ada, bersih, tapi bau anyir semakin kuat. Hari itu, Hendra hampir pingsan saat mengangkat karung. Rasa di punggungnya seperti dicakar keras dari dalam. Dia jatuh terduduk. Orang-orang mulai berbisik. Katanya si Rahmat marah banget. Rahmat punya kenalan orang pintar. Bisik-bisik itu makin jelas terdengar. Dan satu kalimat yang membuat jantung Hendra seperti berhenti sejenak adalah ketika seorang pedagang tua berkata pelan, "Kalau sudah kena ilmu teluh jawara hitam, biasanya nggak lama." Hendra menatapnya. "Ilmu apa, Pak?" Orang tua itu cuma menggeleng pelan. "Ilmu lama. Ilmu orang-orang jawara dulu. Kirimannya nggak kelihatan, tapi makhluknya nyata." Malam itu, sebelum tidur, Hendra berdiri lama di depan cermin. Dia membuka bajunya. Tubuhnya kini penuh garis merah. Beberapa membentuk pola aneh, seperti simbol. Dan saat dia menatap pantulan dirinya, dia sadar sesuatu. Di belakangnya, di pantulan cermin, sosok hitam itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Sangat dekat, seolah-olah hanya tinggal 1 langkah lagi untuk benar-benar menyentuhnya. Dan kali ini, makhluk itu tidak hanya tersenyum. Dia membuka mulutnya, perlahan, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Seakan siap menelan sesuatu. Hendra menoleh cepat. Kosong, tapi di dadanya, rasa itu muncul lagi. Lebih dalam, lebih tajam. Seperti ada kuku panjang yang mulai menembus, bukan hanya kulit, tapi daging. Dan untuk pertama kalinya, Hendra benar-benar sadar. Ini bukan gangguan biasa, ini bukan mimpi, ini kiriman. Dan seseorang di pasar, Rau sedang menikmati setiap detik penderitaannya. Setelah malam ketika Hendra melihat sosok itu jelas, di cermin, hidupnya tidak pernah benar-benar tenang lagi. Luka-luka di tubuhnya kini bukan cuma 3 atau 5 garis. Hampir setiap bagian dada dan punggungnya penuh goresan. Ada yang sudah mengering, ada yang masih merah segar. Anehnya, semua pola cakaran itu tidak acak. Kalau diperhatikan lama, seperti membentuk garis-garis melingkar, seperti sesuatu yang sedang menandai tubuhnya. Pagi itu Hendra datang ke pasar dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Badannya lemas, nafasnya berat, tapi dia tetap memaksa diri buka kios. Pasar Rau seperti biasa ramai. Suara orang tawar-menawar, suara gerobak didorong, suara ayam hidup berkokok dari lapak sebelah. Semuanya terdengar normal. Justru itu yang terasa aneh. Dunia berjalan seperti biasa, tapi hidupnya terasa seperti sedang ditarik ke tempat yang gelap. Saat Hendra membuka rolling door kios nomor 17, dia langsung berhenti di dalam kios. Lampunya sudah menyala, padahal dia yakin semalam sudah dimatikan. "Dedi!" panggilnya. Dedi belum datang. Hendra masuk pelan-pelan. Lampu neon di atas berkedip pelan. Bunyi dengungnya terdengar lebih keras dari biasanya. Dan bau itu kembali muncul.
Bau anyir bercampur tanah basah di tengga kios, tepat di depan meja kasir. Ada bekas seperti tapak kaki, bukan kaki manusia biasa. Lebih panjang, lebih lebar, dan ujungnya runcing, seperti jejak. Kuku Hendra menelan ludah. Dia mencoba menyentuhnya, kering. Tapi saat dia berdiri, kaca etalase di depannya memantulkan sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Di belakangnya, sosok itu lebih jelas. Dari sebelumnya, tubuhnya tinggi hampir menyentuh plafon. Bahunya lebar. Wujudnya seperti asap hitam pekat yang membentuk manusia. Matanya merah menyala. Dan yang paling mengerikan, kini Hendra bisa melihat kukunya jelas, panjang, tajam, mengkilap seperti besi hitam. Makhluk itu tidak menyerang, dia hanya berdiri tepat di belakang Hendra. Sangat dekat, di kaca, Hendra bisa melihat makhluk itu menunduk sedikit, seperti mencium lehernya. Napas berat terdengar lagi. Hendra tidak berani menoleh. Dia tahu kalau dia menoleh, mungkin jaraknya akan benar-benar nol. Tiba-tiba makhluk itu mengangkat tangannya perlahan dan menggores udara tepat di depan dada Hendra. Hendra langsung merasakan dadanya seperti diremas, kuat dari dalam. Bajunya robek sendiri. Dia terjatuh saat dia menoleh cepat ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat dia membuka bajunya, satu garis panjang baru muncul dari dada sampai ke perut. Lebih dalam dari sebelumnya. Kali ini darahnya benar-benar keluar. Dedi datang dan kaget melihat Hendra terduduk lemas. "Pak, astagfirullah, itu kenapa lagi?" Hendra tidak bisa jawab, nafasnya tersengal. Hari itu, dia tidak kuat berjualan penuh. Dia pulang lebih cepat, tapi kejadian di pasar ternyata belum selesai. Malamnya, sekitar jam 1, Raka anaknya yang masih 8 tahun bangun dan berjalan ke ruang tengah. Sari menyadari Raka tidak ada di tempat tidur. Dia keluar kamar dan melihat anaknya berdiri di depan pintu rumah, menghadap ke arah luar. "Raka, Anggopain." Anak itu menjawab pelan, tanpa menoleh. Om hitamnya bilang ayah dipanggil. Sari langsung merinding. Dia menarik Raka masuk dan mengunci pintu. "Ayah mana, nak?" Di luar, berdiri di depan pagar. Sari langsung membuka sedikit tirai jendela. Tidak ada siapa-siapa, tapi lampu jalan di depan rumah berkedip pelan, seperti ada bayangan besar yang sempat melintas. Jam 2 tepat, Hendra kembali terbangun. Kali ini bukan karena napas atau dingin, tapi karena rasa sakit luar biasa di punggungnya. Dia seperti ditarik dari dalam. Tubuhnya melengkung sendiri. Sari panik melihat suaminya seperti kejang. Tiba-tiba dari punggung Hendra terdengar suara seperti kulit disobek, dan 5 garis baru muncul sekaligus. Darah menetes ke kasur. Sari menangis histeris. Raka hanya berdiri di pintu kamar, menatap. Dan dengan suara polos dia berkata, "Om." Hitamnya marah karena ayah lihat dia tadi pagi. Hendra dan Sari membeku. "Kamu lihat siapa, nak?" Raka menunjuk ke sudut kamar. Di sana tidak ada apa-apa, tapi udara terasa jauh lebih dingin. Besoknya kabar tentang kondisi Hendra mulai menyebar di pasar. Orang-orang mulai berbisik terang-terangan. Rahmat kejawaraan lama keluarganya. Katanya kakeknya dulu jawara yang pakai ilmu jawara hitam itu. Kalau dikirim, makhluknya ikut tinggal dekat korban. Kalimat terakhir itu membuat Hendra tidak bisa diam. Makhluknya ikut tinggal, itu berarti sosok itu bukan cuma datang jam 2. Dia ada di sekitar mengawasi, menunggu. Siang itu saat Hendra duduk lemas di kios, Ramet datang, langkahnya santai. Dia berdiri tepat di depan Hendra. "Gimana kabarnya?" tanyanya datar. Hendra menatapnya tajam. "Loh, ngapain sama gua, Mat?" Rahmat tersenyum kecil. Pasar ini luas, tapi nggak cukup buat 2 raja. Dan saat Rahmat berbalik pergi, Hendra melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin di belakang Rahmat. Bayangan sosok hitam itu mengikuti. Tapi bukan seperti menguntit, lebih seperti berdiri tepat di belakang Rahmat. Sangat dekat, seolah-olah Rahmat dan makhluk itu terhubung. Dan saat Rahmat melangkah pergi, makhluk itu menoleh pelan ke arah Hendra. Matanya menyala lebih terang dari sebelumnya. Dan kali ini, Hendra bisa mendengar suaranya. Bukan dengan telinga, tapi langsung di kepalanya. Belum selesai. Malam itu, untuk pertama kalinya, Hendra merasa bukan hanya tubuhnya yang diserang, tapi pikirannya mulai goyah.
Dia tidak tahu mana bayangan dan mana nyata. Dan yang lebih menakutkan, makhluk itu kini tidak lagi hanya muncul di malam hari. Di sela-sela keramaian Pasar Rau, di antara tumpukan karung beras, di balik tiang kios nomor 17. Sosok hitam itu kadang terlihat sekilas, diam, menunggu, dan setiap kali muncul, satu luka baru akan mengikuti. Perlahan, pasti, seperti hitungan mundur, menuju sesuatu yang lebih besar. Setelah kejadian di kios dan ucapan rahmat yang semakin terang-terangan, Hendra akhirnya sadar dia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Tubuhnya semakin lemah. Luka di dada dan punggungnya kini seperti peta merah yang tidak beraturan. Beber sudah mengering, tapi setiap malam selalu ada tambahan baru yang membuatnya lebih takut, bukan cuma rasa sakitnya, tapi pola waktunya. Jam 2 malam, selalu jam 2. Seolah-olah ada perjanjian waktu yang tidak bisa diganggu. Atas saran seorang pedagang tua di Pasar Rau, Hendra akhirnya mau menemui seorang ustadz sepuh di daerah Kasemen. Orang-orang bilang beliau bukan sekadar ustadz biasa. Beliau paham soal hal-hal yang tidak terlihat. Rumah ustadz itu sederhana, dindingnya kayu tua, halamannya luas, dan suasananya tenang. Tapi begitu Hendra melangkah masuk ke teras, tubuhnya langsung terasa berat, seperti ada yang ikut masuk bersamanya. Ustadz itu sudah tua, jenggotnya putih, tatapannya tajam tapi tenang. Beliau tidak langsung bertanya, beliau hanya memandang Hendra lama sekali. Lalu berkata pelan, "Sudah berapa malam?" Hendra langsung merinding. "Seminggu lebih, Pak." Jam 2, Hendra mengangguk. Ustadz itu menarik napas panjang. "Buka bajumu." Hendra ragu, tapi akhirnya menurut. Begitu melihat luka-luka di dada dan punggung Hendra, wajah Ustadz itu berubah serius. Beliau menyentuh salah satu garis dengan ujung jarinya. Hendra meringis karena terasa panas. "Ini bukan santet biasa," kata Ustadz pelan. "Ini ilmu teluh jawara hitam." Ruangan terasa lebih sunyi. "Ilmu apa itu, Pak?" "Ilmu lama. Ilmu yang dipakai para jawara dulu kalau ingin menjatuhkan musuh tanpa sentuh tangan." Ustadz itu menjelaskan dengan suara rendah. "Ilmu jawara hitam bukan cuma kiriman energi. Ia melibatkan makhluk penjaga, makhluk yang dipanggil lewat ritual tertentu. Biasanya menggunakan media tanah kuburan, kuku, rambut, atau boneka tanah liat. Makhluk itu tidak hanya menyerang, dia menempel, dia mengikuti korban. Dia menyiksa pelen-pelen sampai mentalnya runtuh. Kalau sudah sampai tahap luka bergerak dari dalam," lanjut Ustadz, "itu artinya makhluknya sudah dekat." "Sangat dekat." Hendra terdiam. "Bisa dihentikan gak, Pak?" Ustadz tidak langsung menjawab. Beliau mengambil segelas air, membaca doa panjang, lalu menyuruh Hendra meminumnya. Saat air itu melewati tenggorokannya, Hendra merasakan sesuatu aneh, seperti ada yang bergerak di dalam dadanya. Menggeliat, tiba-tiba ia batuk keras. Dari mulutnya keluar cairan hitam kental bercampur tanah. Sari yang ikut mendampingi langsung menjerit. Ustadz itu tetap tenang. "Makhluknya tidak suka kamu datang ke sini, berarti benar ada yang kirim, Pak." Suara Hendra gemetar. Ustadz menatapnya dalam. Yang kirim bukan cuma marah, dia dendam. Nama Rahmat langsung terlintas, tapi Ustadz kembali berbicara sebelum Hendra sempat menyebut nama itu. "Masalahnya bukan cuma pengirimnya. Ilmu ini tidak bisa dikirim sembarangan. Harus ada perjanjian, dan makhluknya bukan bawahan manusia. Dia hanya bekerja selama perjanjian itu aktif. Maksudnya, kalau pengirimnya gagal bayar atau melanggar syarat, makhluk itu bisa berbalik." Kalimat itu membuat Hendra sedikit berharap. "Kalau begitu, kita lawan saja, Pak." US menggeleng pelan. Melawan makhluk seperti ini bukan soal kuat atau tidak, tapi soal siapa yang dikorbankan. Hendra menelan ludah. "Dikorbankan?" Ustadz menatap ke arah Sari dan Raka yang duduk di sudut ruangan. "Biasanya kalau korban bertahan terlalu lama, makhluk itu akan mencari jalan lain, yang paling dekat." Sari langsung memeluk anaknya. Hendra merasa jantungnya seperti diremas. Malam itu Ustadz memberi Hendra beberapa doa dan air yang sudah dibok. Beliau juga menyuruh Hendra memasang ayat-ayat tertentu di rumah dan kios. "Jangan sendirian," pesan Ustadz. "Dan kalau jam 2 datang lagi, jangan menantang, jangan tatap langsung." Hendra mengangguk. Tapi malam itu, saat jam 2 tiba, keadaan berbeda dari sebelumnya. Hendra sudah bersiap. Lampu kamar dinyalakan. Doa dibaca pelan. Awalnya tidak ada apa-apa.
sampai tiba-tiba lampu berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati total. Suasana langsung gelap, udara terasa sangat dingin. Sari menggenggam tangan Hendra. Raka mulai menangis pelan, dan dari sudut kamar terdengar suara gesekan. Seperti kuku panjang yang diseret di tembok, pelan, panjang. Hendra mencoba membaca doa lebih keras, tapi suaranya seperti tertahan. Lalu terdengar suara lain, bukan napas kali ini, tapi tawa kecil, serak, berat, serit. Gesekan itu kini terdengar di belakang mereka. Sari menoleh pelan, dan dia melihatnya. Sosok hitam itu berdiri di belakang Hendra, sangat dekat. Matanya menyala lebih terang, tangannya terangkat. Dan sebelum Hendra sempat bereaksi, makhluk itu menggores udara sekali lagi. Hendra menjerit, punggungnya seperti ditarik paksa dari dalam. Bajunya robek, 6 garis baru muncul sekaligus. Lebih dalam, darah mengalir deras. Sari menangis histeris. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Makhluk itu menghilang. Tapi sebelum benar-benar hilang, Hendra mendengar suara itu lagi di kepalanya. Belum bayar. Besok paginya Hendra kembali ke Ustadz dengan tubuh lebih lemah. Ustadz hanya menghela napas berat. Dia mulai menagih. Menagih apa, Pak? Perjanjian. Setiap ilmu seperti ini pasti ada syarat. Bisa harta, bisa nyawa. Hendra mulai sadar, ini bukan sekadar persaingan bisnis. Ini perang yang tidak terlihat dan yang lebih mengerikan. Makhluk itu tidak hanya datang untuk menyiksa, dia datang untuk mengambil sesuatu. Dan dari cara matanya memandang Raka malam tadi, Hendra tahu kalau dia tidak segera menemukan cara memutus perjanjian itu, yang berikutnya mungkin bukan lagi dia yang dicakar, tapi keluarganya yang akan ditarik masuk ke dalam kegelapan yang sama. Sejak malam ketika makhluk itu menyerang lebih brutal dan meninggalkan 6 luka sekaligus di punggung Hendra, suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi tidur nyenyak. Tidak ada lagi malam yang terasa biasa. Jam 2 seolah menjadi waktu yang ditunggu dengan ketakutan. Tubuh Hendra semakin kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. Luka-luka di tubuhnya bukan hanya sakit secara fisik, tapi membuat pikirannya terus dihantui. Rasa takut yang membuatnya semakin tidak tenang adalah ucapan makhluk itu. Belum bayar. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Belum bayar apa? Siapa yang harus bayar? Dan dengan apa? Ustadz di Kasemen akhirnya datang langsung ke rumah Hendra setelah melihat kondisi terakhirnya. Begitu masuk ke ruang tamu, wajah beliau langsung berubah. Beliau berhenti melangkah. Dia sudah masuk rumah ini, ucapnya pelan. Sari langsung menangis. Masuk bagaimana, Pak? Makhluk itu bukan cuma datang menyerang. Dia sudah menempel di lingkungan ini. Dia tidak lagi menunggu jam 2. Hendra menelan ludah. Berarti dia bisa kapan saja. Ustadz mengangguk pelan. Beliau lalu meminta semua lampu rumah dimatikan, kecuali satu lampu di ruang tengah. Beliau duduk bersila, membaca doa dengan suara rendah namun tegas. Udara di rumah terasa berat, seperti tekanan yang tidak terlihat. Tiba-tiba, Raka yang sejak tadi diam di kamar keluar dengan wajah kosong. Dia berdiri tepat di belakang Ustadz, menghentikan bacaannya. Raka, kamu lihat siapa di belakang ayah semalam? Anak itu menunjuk ke arah dapur. Om hitam itu sering berdiri di situ, kadang duduk di kursi makan. Sari langsung memeluk Raka erat. Dia pernah bilang sesuatu? Tanya Ustadz lagi. Raka mengangguk. Katanya ayah sudah hampir selesai. Hendra merasa jantungnya berhenti sesaat. Ustadz berdiri perlahan dan berjalan ke arah dapur. Begitu sampai di ambang pintu dapur, beliau berhenti. Dia ada di sini sekarang, ucapnya pelan. Hendra dan Sari tidak melihat apa-apa, tapi suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Bulu kuduk merinding, dan dari sudut dapur terdengar suara gesekan kuku di lantai keramik serit. Pelan, panjang. Ustadz membaca doa lebih keras. Suara gesekan itu berhenti. Tapi hanya sesaat. Lalu terdengar suara lain, tertawa, pelan, berat, seperti dari dada yang sangat dalam. Hendra merasakan dadanya kembali panas, luka lama seperti terbuka lagi, terjatuh berlutut, dan di depan mata mereka, tanpa ada siapapun menyentuhnya. Kaos yang dikenakan Hendra robek di bagian dada. 3 garis baru muncul, darah mengalir tipis. Sari menjerit. Ustadz menoleh cepat. Dia mulai mempercepat. Mempercepat apa, Pak? Suara Sari panik. Ustadz memandang Hendra dalam. Kalau korban bertahan terlalu lama,
makhluk itu akan mencari tumbal pengganti. Biasanya yang paling lemah, yang paling mudah diambil. Pandangan beliau pelan-pelan beralih ke Raka. Sari langsung memeluk anaknya semakin erat. "Jangan, Pak, jangan, anak saya." Hendra bangkit dengan susah payah. "Ambil saya saja," ucapnya lirih. Tiba-tiba lampu ruang tengah meledak. Suasana langsung gelap. Suara napas berat terdengar jelas di ruangan, lebih dekat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Sari melihat sosok itu tanpa pantulan kaca. Dia berdiri di antara dapur dan ruang tengah, tubuhnya tinggi besar, hitam pekat seperti asap tebal. Matanya merah menyala terang, tangannya panjang dengan kuku runcing yang berkilat. Dia tidak menyerang, dia hanya menatap Raka dan perlahan mengangkat tangannya menunjuk ke arah anak itu. Hendra langsung berdiri di depan Raka. "Jangan sentuh anak gue." Makhluk itu menoleh ke Hendra. Matanya menyempit, lalu suara berat terdengar langsung di kepala Hendra. Ustadz membaca doa lebih keras. Suaranya menggema memenuhi ruangan. Makhluk itu mundur setengah langkah, tapi tidak hilang. Dia hanya tersenyum, dan dalam sekejap menghilang seperti asap. Tertiup angin, lampu kembali menyala. Semua terdiam, napas mereka tersengal. Ustadz menatap Hendra dengan wajah sangat serius. Dia sudah memilih. Hendra tahu maksudnya. Makhluk itu mengincar Raka, bukan karena anak itu lemah, tapi karena itu cara paling cepat menghancurkan Hendra. Malam itu Ustadz berkata sesuatu yang membuat suasana semakin berat. Ilmu ini bekerja dengan perjanjian. Biasanya pengirim membuat kesepakatan dengan makhluk itu. Kalau target tidak tumbang dalam waktu tertentu, harus ada pengganti. "Pengganti siapa?" tanya Sari gemetar. "Pengganti nyawa." Hendra duduk lemas. Semua mulai masuk akal sekarang. Makhluk itu tidak hanya ingin menyiksa. Dia sedang menagih sesuatu yang dijanjikan oleh Rahmat. Dan kalau Rahmat tidak bisa memberikan apa yang dijanjikan, makhluk itu akan mengambil sendiri dari orang terdekat korban. Keesokan harinya, kabar di pasar Raum makin liar. Rahmat terlihat semakin aneh. Beberapa pedagang bilang mereka melihat Rahmat berbicara sendiri di dalam kiosnya. Ada juga yang bilang melihat bayangan besar berdiri tepat di belakang Rahmat saat subuh, tapi tidak ada yang berani mendekat. Hendra memutuskan mengintai kios Rahmat malam itu. Datang diam-diam. Sekitar jam 11 malam. Pasar sudah sepi. Lampu-lampu redup. Kios Rahmat masih menyala samar dari celah rolling door yang sedikit terbuka. Hendra mengintip. Rahmat duduk bersila di lantai. Di depannya ada boneka tanah liat. Boneka itu ditusuk paku panjang di bagian dada. Setiap kali Rahmat menekan paku itu, Hendra merasakan dadanya seperti ditusuk jarum tajam. Rahmat tertawa kecil. "Lu kuat juga, Hendra." Tiba-tiba Rahmat berhenti. Dia menoleh ke arah belakangnya. Hendra membeku. Di belakang Rahmat berdiri sosok hitam itu, lebih besar dari yang pernah Hendra lihat sebelumnya. Makhluk itu tidak lagi tersenyum. Wajahnya terlihat marah. Rahmat seperti berbicara dengan makhluk itu. Belum selesai. Tapi makhluk itu menggeleng pelan. Dan dalam satu gerakan cepat, kukunya menyentuh bahu Rahmat. Rahmat langsung menjerit. Di bahunya muncul bekas cakaran panjang. Hendra terdiam. Untuk pertama kalinya, dia melihat makhluk itu bukan hanya menyerangnya. Dia juga mulai menekan Rahmat, seolah-olah menagih janji. Dan saat makhluk itu menoleh ke arah pintu, matanya bertemu dengan mata Hendra. Tatapan itu dingin, dan suara berat itu kembali terdengar di kepala Hendra. 2 malam lagi. Hendra mundur perlahan, jantungnya berdetak keras. 2 malam lagi. Itu bukan ancaman kosong, itu hitungan. Dan Hendra, makhluk itu sudah memilih siapa yang akan diambil. Kalau dia tidak menyerah. Raka mulai demam. Malam itu, suhu tubuhnya naik tinggi. Dan dalam tidurnya, dia berbisik pelan. Om hitamnya bilang, "Aku yang gantikan ayah." Sari menangis tidak berhenti. Hendra memeluk anaknya dengan tubuh penuh luka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar tidak berdaya. Bukan sebagai pedagang, bukan sebagai pria, tapi sebagai ayah. Dan waktu terus berjalan. Jam 2 semakin dekat, dan 2 malam lagi.
Bukan sekadar ancaman. Itu tenggat yang akan menentukan siapa yang harus dibayar. Ucapan makhluk itu terus terngiang di kepala Hendra. 2 malam lagi. Itu bukan sekadar ancaman. Itu seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang sudah ditentukan. Raka masih demam. Tubuhnya panas, tapi kulitnya dingin. Kadang dia menggigil, kadang dia tertawa kecil dalam tidur. Setiap kali jam mendekati 2 malam, napasnya jadi tidak beraturan. Sari hampir tidak pernah lepas dari sisi anaknya, Hendra. Hanya duduk di ruang tengah, tubuhnya lemah, luka-lukanya makin dalam. Tapi kali ini, rasa sakit fisik bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah kemungkinan kehilangan anaknya. Malam pertama dari 2 malam itu datang lebih cepat dari yang terasa. Jam 1:50, udara di rumah sudah mulai berubah. Tidak perlu menunggu jam 2 untuk tahu. Makhluk itu mendekat. Lampu ruang tengah berkedip pelan. Dari dapur terdengar bunyi sendok jatuh sendiri. Srit. Suara kuku itu kembali. Tapi kali ini bukan di lantai. Di dinding seperti ada yang menggaruk. Tembok rumah mereka dari luar. Hendra berdiri meski tubuhnya gemetar. "Ayah," bisik Raka dari kamar. Hendra masuk cepat. Raka duduk di atas kasur. Matanya terbuka lebar. Om hitamnya udah di atap. Saat itu juga terdengar suara berat di atas plafon. Duk, tak-tak, langkah besar berjalan perlahan. Plafon seperti ditekan dari atas. Debu jatuh. Sari menangis pelan. Jam tepat menunjukkan pukul 2. Tiba-tiba suara langkah berhenti. Sunyi. Lalu suara itu terdengar langsung di dalam kamar, bukan di atap, bukan di luar. Di dalam. Napas berat. Sangat dekat. Hendra merasakan tekanan kuat di dadanya, seperti tangan besar menahan napasnya. Dan di sudut kamar, sosok itu muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya kini terlihat lebih padat, tidak lagi seperti asap, lebih seperti bayangan hitam yang memiliki bentuk nyata. Matanya merah menyala, terang. Tangannya terulur ke arah Raka. Hendra berdiri di depan anaknya. "Gua bilang jangan sentuh anak gue." Makhluk itu menoleh. Suaranya terdengar langsung di kepala Hendra. Waktu hampir habis. Hendra berteriak, "Lu mau apa?" Makhluk itu tidak menjawab dengan kata-kata. Tapi Hendra melihat sesuatu. Di balik tubuh makhluk itu, piangan lain muncul. Rahmat, tapi bukan rahmat yang biasa. Rahmat terlihat seperti sedang berlutut dalam kegelapan. Di depannya ada api kecil. Dan suara mantra terdengar. Samar. Tiba-tiba Hendra seperti ditarik masuk ke dalam penglihatan itu. Dia melihat Rahmat lebih jelas. Ritual itu berlangsung di dalam kios nomor 12. Di depan Rahmat ada boneka tanah. Lihat dengan rambut dan potongan kuku yang ditancapkan. Di sampingnya ada tanah. Kuburan dibungkus kain hitam. Rahmat berbicara dengan suara gemetar. "Ambil dia! Ambil Hendra! Jangan gue!" Makhluk itu berdiri di belakang Rahmat. Kali ini wajahnya tidak tersenyum. Dia menunduk mendekati Rahmat, dan Hendra mendengar suara berat itu. "Janji, belum lunas." Rahmat gemetar. "Tunggu, gue kasih lagi." Cute. Makhluk itu mengangkat tangannya dan mencakar bahu Rahmat. Rahmat menjerit. Cakaran itu bukan lagi simbolik, itu nyata. Dan saat itu Hendra sadar sesuatu. Makhluk itu bukan milik Rahmat sepenuhnya. Rahmat hanya membuka pintu, tapi makhluk itu punya kehendaknya sendiri. Penglihatan itu hilang. Hendra kembali di kamar. Makhluk hitam itu masih berdiri, tapi kini tatapannya berbeda. Tidak lagi sepenuhnya pada Raka, tapi pada Hendra. "Gagal bayar." Suara itu terdengar lagi. Hendra mulai mengerti. "Berarti lu bukan cuma kiriman, lu lagi nagih ke dia juga." Makhluk itu tidak menjawab, tapi matanya menyala lebih terang. Hendra memberanikan diri. "Kalau gue yang bayar, anak gue aman." Sari langsung berteriak, "Jangan ngomong gitu." Makhluk itu perlahan mendekat. Tangannya hampir menyentuh dada Hendra. Luka-luka lama terasa seperti terbuka semua. Darah mengalir lagi. Makhluk itu berbisik pelan, "Pengganti." Hendra tahu artinya. Makhluk itu ingin pengganti. Kalau target utama tidak tumbang sesuai perjanjian, harus ada jiwa lain. Dan Rahmat jelas tidak siap mengorbankan dirinya. Malam itu berakhir tanpa serangan tambahan. Tapi Raka tiba-tiba berhenti demam. Suhunya
normal kembali. Hendra justru makin lemah. Pagi harinya, kabar dari pasar mengejutkan semua orang. Rahmat ditemukan di kiosnya dengan kondisi aneh. Dia masih hidup, tapi bahunya penuh luka cakaran seperti yang dialami Hendra. Dia tertawa sendiri, kadang menangis, kadang berbicara seperti sedang menjawab seseorang. Saat Hendra mendengar kabar itu, dia tahu waktunya tidak banyak. Dia kembali ke Ustadz. Ustadz mendengarkan dengan serius. Makhluk itu mulai berbalik ke pengirimnya, kata Ustadz pelan. Berarti kita bisa selamat, Pak. Tidak sesederhana kalau Rahmat tidak mampu menebus janji, makhluk itu akan ambil yang paling mudah. Anak saya, Ustadz menatap Hendra dalam. Atau kamu? Hendra terdiam lama. Ustadz melanjutkan. Satu-satunya cara menghentikan ini bukan hanya doa. Harus ada pemutusan perjanjian, dan biasanya itu butuh pengorbanan. Pengorbanan apa? Ustadz tidak langsung menjawab. Pengorbanan dari pihak yang menjadi sasaran utama. Hendra mulai mengerti arah pembicaraan itu. Kalau dia yang memilih menjadi pengganti, makhluk itu mungkin berhenti mengejar Raka. Tapi itu berarti ia harus menyerahkan dirinya. Malam kedua dari tenggat itu tinggal beberapa jam lagi. Dan Hendra tahu, keputusan yang dia ambil malam nanti akan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang harus dibayar. Malam kedua akhirnya datang. Langit di atas rumah Hendra tidak berbintang. Angin berembus pelan, tapi terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Raka sudah tertidur, kali ini tanpa demam. Wajahnya terlihat tenang. Sari duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan anaknya erat-erat. Seolah takut jika dilepaskan sedikit saja, sesuatu akan datang dan membawanya pergi. Di ruang tengah, Hendra duduk sendirian. Luka-luka di tubuhnya masih ada. Beberapa bahkan tampak lebih dalam dari kemarin. Seolah makhluk itu sudah mulai menagih lebih dulu sebelum waktunya tiba. Kata-kata Ustadz terus berputar di kepalanya. Pemutusan perjanjian butuh pengorbanan dari pihak yang menjadi sasaran utama. Artinya, jelas, kalau dia bersedia menggantikan, makhluk itu mungkin berhenti mengejar Raka. Hendra bukan orang alim, bukan orang yang terlalu paham urusan gaib. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan membiarkan anaknya membayar kesalahan orang lain. Jam menunjukkan pukul 1:50, udara mulai berubah. Lampu ruang tengah berkedip lebih cepat dari malam sebelumnya. Terdengar suara kayu, rumah berderit. Seperti ada yang menekan dinding dari luar. Sari keluar dari kamar dengan wajah pucat. Mas, mulai lagi. Hendra berdiri, masuk ke kamar. Kunci pintu. Jangan keluar apapun yang terjadi. Sorry Menenges, aku gak mau. Kamu kenapa-kenapa? Hendra menatap istrinya dalam. Kalau aku gak lakuin ini, Raka yang bakal diambil. Sorry Tedian. Air matanya jatuh tanpa suara. Jam tepat menunjukkan pukul 2. Suara itu langsung terdengar. Srit. Kali ini bukan dari atap, bukan dari dinding, dari lantai ruang tengah. Seperti kuku panjang menggores keramik, perlahan bayangan hitam muncul. Di tengah ruangan, lebih jelas dari sebelumnya, tubuhnya tinggi menjulang. Kulitnya seperti asap yang padat. Matanya merah menyala, lebih terang dari malam-malam sebelumnya. Makhluk itu tidak bergerak cepat. Ia berdiri, menatap Hendra, seperti menunggu. Hendra melangkah maju. Gue tahu lu mau pengganti. Makhluk itu tidak menjawab dengan suara biasa. Suaranya langsung masuk ke kepala. Janji belum lunas. Rahmat yang janji. Dia lemah. Hendra menelan ludah. Kalau gue gantikan, anak gue aman. Mak, itu mendekat. Udara jadi berat. Napas Hendra terasa ditekan. Pengganti diterima. Ikatan dipindah. Hendra memejamkan mata sesaat. Ambil gue. Lepasin anak gue. Tiba-tiba makhluk itu mengangkat tangannya. Sari berteriak dari kamar. Jangan, tapi pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Brok, makhluk itu menyentuh dada Hendra. Rasa dingin luar biasa menembus tubuhnya. Seperti es yang masuk ke dalam darah. Luka-luka di tubuhnya terbuka lagi. Darah mengalir deras. Tapi anehnya, Hendra tidak merasa sakit seperti sebelumnya. Yang ia rasakan justru kosong, gelap. Tiba-tiba pandangannya berubah. Ia tidak lagi berada di ruang tamu.
Ia berdiri di dalam kios nomor 12. Kios itu gelap, tapi ada api kecil menyala di tengah lantai. Di depannya, Rahmat berlutut. Rahmat terlihat jauh lebih buruk dari terakhir kali. Tubuhnya kurus, bahunya penuh luka cakaran, matanya kosong. Makhluk hitam itu berdiri di antara mereka. Perjanjian dipindah, suara itu menggema. Rahmat menatap Hendra dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Lu ngapain di sini? Hendra menatapnya tajam. Gue nggak mau anak gue yang bayar. Rahmat tertawa histeris. Lu pikir gampang? Dia nggak cuma ambil badan, dia ambil semuanya. Makhluk itu menoleh ke Rahmat. Janji pengkhianat. Tiba-tiba lantai kios bergetar. Api kecil di tengah membesar. Hendra merasakan sesuatu mengikat. Pergelangan tangannya, bayangan hitam seperti rantai melilit tubuhnya. Makhluk itu mendekat sangat dekat. Matanya kini tepat di depan wajah Hendra. Terima pengganti. Lunas hutang. Hendra mengangguk pelan. Tapi satu syarat, makhluk itu berhenti. Hendra berbicara tegas. Habis gue, jangan sentuh keluarga gue lagi. Jangan pernah. Makhluk itu diam beberapa detik. Lalu suara berat itu terdengar. Sepakat. Cibit. Rantai bayangan itu menegang. Rasa sakit luar biasa menghantam tubuh Hendra. Kali ini bukan fisik. Seperti jiwanya ditarik keluar sedikit demi sedikit. Ia melihat bayangan dirinya sendiri berdiri terpisah. Rahmat menjerit. Gue nggak mau. Gue mau. Makhluk itu tiba-tiba menoleh ke Rahmat. Pengirim tidak bebas. Rahmat berusaha lari, tapi bayangan hitam dari lantai mencengkeram kakinya. Api di tengah kios berubah warna menjadi merah pekat. Hendra yang setengah sadar melihat makhluk itu, membelah bayangannya menjadi dua. Satu bagian mengikat Hendra, satu bagian lain menjerat. Rahmat, tiba-tiba suara Ustadz terdengar samar di kejauhan. Ayat-ayat dibacakan. Cahaya tipis muncul di sudut kios. Makhluk itu menggeram. Gangguan. Kohaya, itu makin terang. Hendra sadar. Ustadz pasti sedang mendoakan dari rumah. Makhluk itu mulai goyah. Rantai bayangan melemah. Hendra merasakan ada celah. Ia berteriak dalam hati. Sekarang! Cahaya itu menembus atap kios. Rahmat menjerit histeris. Makhluk hitam itu mengamuk. Tubuhnya terbelah antara cahaya dan kegelapan. Suara ledakan besar terdengar. Semua menjadi putih. Ketika Hendra membuka mata, ia terbaring di ruang tengah rumahnya. Sari memeluknya sambil menangis. Raka berdiri di belakangnya. Kebingungan. Pak, om hitamnya gak ada. Udara di rumah terasa normal. Tidak ada lagi bau tanah basah. Tidak ada lagi suara goresan. Jam menunjukkan pukul 3:10. Hendra mencoba duduk. Luka-lukanya masih ada, tapi tidak berdarah lagi. Ia merasakan sesuatu hilang, seperti beban besar yang selama ini menempel di dadanya telah terangkat. Pagi harinya kabar dari pasar datang lagi. Rahmat ditemukan meninggal di kios nomor 12. Tubuhnya hangus sebagian, tapi anehnya tidak ada tanda kebakaran di sekitar kios. Wajahnya membeku dalam. Ekspresi ketakutan, tanah kuburan, boneka tanah liat, semua hilang. Seolah tidak pernah ada ritual di sana. Orang-orang menyebutnya kecelakaan misterius. Sebagian bilang serangan jantung. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hendra hanya diam ketika mendengar kabar itu. Ia tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa kalah. Ia hanya merasa selamat. Beberapa minggu berlalu. Rumah itu kembali normal. Tidak ada lagi jam 2 yang menakutkan. Tidak ada lagi bayangan di sudut kamar. Raka kembali ceria. Sari perlahan berhenti terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Tapi kadang, ketika Hendra sendirian, ia masih teringat wajah makhluk itu. Dan janji yang pernah ia buat. Ia tahu satu hal. Hal-hal seperti itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu orang lain membuka pintu. Dan kali ini, pintu itu sudah tertutup. Untuk